Shalom, jumpa kembali. Kita akan memasuki video yang ke-12 dari pelajaran sejarah persepuluhan mulai Abraham, Musa, Tuhan Yesus, dan para rasulnya. Hari ini kita akan membahas para rasul atau rasul Kristus dan persepuluhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca lebih dulu firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6. Kisah Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman-Nya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisahnya adalah seperti yang Anda sudah tahu, tetapi saya mau sedikit ulang lagi untuk menyegarkan Bapak Ibu sekalian, yaitu ketika Petrus dan Yohanes itu harus datang ke Bait Allah, di pintu gerbang indah namanya, itu selalu duduklah orang yang sejak lahir itu lumpuh. Dia biasa meminta belas kasihan kepada setiap orang yang memasuki Bait Allah untuk sembahyang. Hari itu Petrus dan Yohanes akan sembahyang di Bait Allah. Maka mereka bertatapanlah mata mereka dengan orang yang lumpuh itu. Tatapan mata orang yang lumpuh itu memberikan pengertian kepada Petrus bahwa orang yang lumpuh ini minta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Maka keluarlah ayat yang ke-6 ini tadi dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Dan dia berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Kristus ternyata lewat bacaan ini kita memberikan kesimpulan bahwa mereka adalah orang yang sama-sama tidak punya duit. Hidupnya Petrus dan Yohanes mungkin serba pas-pasan, bukan duit berkelimpahan. Karena itu dia berkata, emas dan perak aku tidak punya. Berbeda sekali dengan hidup para pelayan Kristus, hamba Tuhan zaman now. Petrus dan Yohanes cerita tentang kesungguhan hidupnya. Emas dan perak yang kau harapkan sebagai belas kasihan kami untuk kamu, aku tidak punya. Kami tidak punya. Tetapi apa yang kami punya, yang aku punyai, yaitu kuasa daripada Yesus Kristus orang Nazaret itu, tak berikan kepadamu. Berdiri dan berjalanlah. Seketika itu orang itu sembuh, berdiri, dan kemudian dia berjalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita tangkap lewat judul pelajaran kita, sejarah persepuluhan mulai Abraham, Musa, Tuhan Yesus, dan para rasulnya. Yang pertama kita tahu, pastilah mereka tidak terima persepuluhan. Buktinya apa? Emas dan perak mereka tidak punya. Tetapi mereka punya kuasa dari yang maha tinggi, Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, dia juga berikan kepada orang yang meminta itu tadi. Dan Petrus berkata, berdiri dan berjalanlah demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, otomatis ayat firman Tuhan ini sulit untuk dilakukan, dikatakan, diutarakan di atas mimbar Allah dalam sebuah panggung KKR, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan yang terima persepuluhan
menikmati persepuluhan bersama keluarganya, dan hidup dalam kemewahan. Tidak pas. Jika engkau berkata, emas dan perak aku tidak punya, salah. Anda berkelimpahan. Tetapi apa yang aku punya, saudara, ketika Anda seperti itu, Anda tidak punya kuasa. Berbeda dengan Rasul Petrus dan Yohanes. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedagingan dan kerohanian selalu bertolak belakang. Kalau Anda kuat dagingnya, rohanimu pasti lemah. Tetapi jika kamu menyalibkan dagingmu dengan segala hawa nafsumu bersama Kristus di atas kayu salib, otomatis rohanimu akan menjadi kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, walaupun Petrus dan Yohanes tidak punya emas dan perak untuk diberikan kepada orang yang meminta, tetapi apa yang aku punya, yaitu kuasa daripada Yang Maha Tinggi, aku berikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga pelajaran yang pertama, poin pertama adalah para rasul itu hidup sangat-sangat sederhana karena mereka meneladani Kristus sebagai Tuhan dan gurunya yang berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi aku, anak manusia, untuk meletakkan kepala saja, aku tidak ada tempat. Dia melakukan ini. Zaman now, para pelayan Tuhan yang hidup dalam kemewahan, jangan engkau contoh. Ketika mereka melayani, harus disiapkan tiket pesawat sekian bersama tim, kemudian harus hotelnya bintang apa. Sama sekali jangan pernah engkau contoh, karena mereka tidak meneladani Kristus, tidak meneladani para rasulnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang kedua, lewat kenyataan para rasul ini tadi, kita tahu bahwa mereka pasti tidak menerima persepuluhan. Karena apa? Mereka emas dan perak mereka tidak punya. Tetapi poin yang ketiga yang membanggakan, di tengah-tengah mereka tidak memiliki segala sesuatu yang sifatnya jasmani, ternyata para rasul diberi kuasa yang begitu dahsyat hingga orang yang lumpuh itu berjalan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat kepada rasul yang lain, yaitu adalah Paulus. Saudara, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, lewat penglihatan, lewat mimpi, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga merupakan kesaksian daripada Paulus yang disertai dengan Tuhan dengan mukjizat yang begitu luar biasa. Tetapi ternyata ketika Paulus ini sakit, dia sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan, minta disembuhkan, dan Tuhan memberikan jawaban. Cukup kasih karuniaku kepadamu, justru dalam keadaan kamu lemah, kuasaku, kata Tuhan,
menjadi sempurna. Saudara, ini yang memberikan juga penegasan bahwa ketika Anda lemah dengan jasmani, Anda tidak punya duit apa-apa, tetapi jika engkau adalah orang yang hidupnya benar kepada Kristus, engkau pasti akan diberi kuasa hingga mukjizat Kristus boleh terjadi lewat pelayanan saudara dan saya. Tetapi sebaliknya, jika engkau melayani Tuhan, kemudian kau hidup di dalam kemegahan, di dalam kemewahan dan lain sebagainya, berarti jasmanimu kuat. Saya yakin lewat firman Allah, pasti kuasa itu tidak pernah ada di dalam hidupmu dan hidup saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita lihat, apakah Paulus juga salah satu rasul yang begitu banyak menulis Alkitab, banyak memberitakan Injil, dan menderita karena Injil ini juga adalah seorang yang menikmati persepuluhan. Alkitab tidak memberikan petunjuk yang banyak buat kita bahwa Nabi itu banyak ngurusi persepuluhan. Tidak, yang ada bicara tinggal Musa sama dengan Maleaki. Kemudian para rasul juga mereka tidak ngurusi dan tidak bicara tentang persepuluhan, seakan-akan persepuluhan oleh mereka dianggap tidak penting. Kenapa? Karena untuk mengikut Kristus, aku siap mengorbankan masa depanku bersama keluarga demi upah, yaitu keselamatan. Sama seperti Musa yang dulunya adalah seorang pangeran dengan segala kemegahan negeri Mesir, dia mau tinggalkan semua demi upah, yaitu keselamatan. Kaya, nikmat, mau jadi sengsara, menjadi miskin, menggembalakan domba di padang rumput gembalaan, dan membawa orang Israel dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Tetapi sekarang berbeda, dari miskin kepingin menjadi kaya, para pelayan-pelayan Tuhan di dalam tanda kutip. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kesaksian dirinya, yaitu kita mau melihat Filipi pasal yang ketiga. Saya mau bacakan mulai ayat 5 sampai dengan ayat 11. Disunat, Filipi pasal 3 ayat 5 sampai 11, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Saudara, yang pertama, yang namanya Paulus pun juga tidak punya kepentingan ngaku, aku ini suku Lewi rohani. Dia tetap ngomong, aku suku Benyamin. Padahal, kalau bicara kedekatan suku, jelas Paulus lebih dekat daripada pendeta se-Indonesia yang dalam tanda kutip mengaku sebagai suku Lewi rohani, sehingga dengan demikian dia berhak atas persepuluhan yang saat ini sedang diperdebatkan oleh masyarakat orang Kristen dan Katolik se-Indonesia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dikatakan di situ juga tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku adalah orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, ternyata yang namanya Paulus tidak mempersoalkan bahwa dia harus mengakui sebagai suku Lewi rohani demi persepuluhan. Tetapi yang dituju oleh dia adalah, jika aku boleh ikut merasakan penderitaan bersama Kristus
Dan aku juga boleh mati seperti Kristus. Supaya apa? Lewat kematiannya, aku pun berhak untuk mendapatkan kebangkitan seperti juga dengan Kristus. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu sekarang apa yang dilakukan oleh Abraham, Musa, Tuhan Yesus, dan para rasulnya terhadap persepuluhan. Bagi mereka itu adalah fana. Itu tidak kekal, tidak punya nilai-nilai yang berarti. Oleh karena itu, mereka lebih menekankan kepada berkat rohani, yaitu adalah keselamatan di dalam hidup kekal bersama dengan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini pelajaran kita mengenai sejarah persepuluhan, mulai Abraham, Musa, Tuhan Yesus, dan para rasulnya. Sampai dengan video yang ke-12, kita berakhir dengan judul yang satu ini. Tetapi nanti saya akan sambung dengan judul-judul yang lain yang seputar dan punya kaitannya dengan persepuluhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.